Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Haleluya, haleluya. Ini kepercayaan kami Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan di hadapan-Mu. Engkaulah Allah kami, Engkaulah penebus kami, Engkaulah Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini kami di hadapan-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Kiranya kasih-Mu menaungi kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu. Buat kami mengerti firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya kami mampu, oh Tuhan, untuk mengerti. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Supaya kami jangan berdosa kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema Sang Penjunan. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Yeremia pasal yang ke-18. Kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji Tuhan, saudara.
Tuhan adalah penjunan kita dan kita adalah bejana tanah liat di tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah yang menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Allah menciptakan kita dari debu tanah dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tapi manusia yang telah Allah ciptakan dengan tangan Allah sendiri telah memberontak kepada Allah dan dengan sadar telah memilih untuk mendengarkan suara iblis daripada mendengarkan Allah. Itu dengan pemberontakan, kejahatan yang diperbuatnya daripada mendengarkan dan menuruti suara Allah, yaitu suara kebenaran dan hidup. Roh pendurhakaan manusia kepada Allah bukanlah masalah yang ringan, tetapi masalah yang sangat fatal, yang menggiring manusia ke tempat yang seharusnya Allah sediakan untuk iblis dan semua pengikutnya. Tapi karena pemberontakan manusia kepada Allah, maka manusia menuju kepada maut. Tetapi firman Tuhan kepada Yeremia, yaitu supaya Yeremia belajar dari tukang periuk. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi begitu sabarnya tukang periuk ini, yaitu Allah sendiri. Demikianlah kita berada dalam tangan Allah dan berkali-kali Tuhan membentuk kita sampai kita menjadi bejana yang bagus, yang indah dalam pemandangan Allah dan manusia. Karena Allah sangat mengasihi manusia, Allah sangat merindukan persekutuan dengan manusia, seperti yang pada awal Allah menciptakan manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi karena kejahatan manusia di dunia ini semakin bertambah-tambah di bumi, dan tidak ada satu kesadaran dari manusia itu sendiri untuk memohon pengampunan dan belas kasihan yang dari Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang sudah diperbuatnya di hadapan Allah, yang sangat memilukan hati Allah. Dan manusia tidak mau mengakuinya, bahkan tidak mau bertobat dari kesalahannya. Inilah yang membuat Allah berduka cita, karena kita manusia lebih menuruti iblis dan semua pekerjaan yang dilakukan iblis daripada menuruti Allah. Masing-masing kita bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Padahal Allah yang menciptakan kita, Dia adalah Allah yang penuh kasih setia dan rahmat kepada kita, manusia ciptaannya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Allah sendiri yang telah menumpahkan seekor binatang untuk mengambil kulitnya sebagai pakaian untuk menutupi aurat Adam dan Hawa. Darah harus tertumpah untuk menutupi aib manusia. Dan mulai hari itu, setiap orang yang hendak menghadap Allah harus menumpahkan darah binatang sebagai ganti dirinya sendiri. Jadi dosa menuntut hutang darah. Tetapi karena Adam dan Hawa tidak menyadari akan kesalahannya, bahkan saling mempersalahkan satu dengan yang lainnya, akhirnya dosa itu menjadi dosa warisan. Dan dosa itu diwarisi oleh Kain yang karena cemburu iri hati kepada Habel adiknya, akhirnya Kain membunuh Habel. Dan dosa pembunuhan ini diwarisi oleh Lamek. Dan pada zaman Nuh, Allah mendatangkan air bah ke atas bumi.
Dan hanya Nuh dan seisi keluarganya dan semua yang ada bersama-sama dengan Nuh yang ada di dalam bahtera yang selamat. Dan ketika Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu, maka Tuhan mencium bau harum persembahan yang dipersembahkan. Hingga Tuhan berfirman, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Inilah Allah kita, Allah yang hanya sesaat saja murka. Tetapi ketika manusia berbalik, bertobat, menyesal akan dosa-dosanya di hadapan Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa semakin bertambah-tambah di dunia ini. Kalau kita melihat bagaimana dosa pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram yang memberontak kepada Musa dan Harun, sehingga tanah yang di bawah mereka terbelah dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka semua, orang yang ada pada mereka, turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah. Ketika murid-murid Tuhan Yesus saling bertanya dan mereka bersoal jawab tentang siapa yang terbesar di antara mereka, Tuhan Yesus langsung mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah muridnya dan berkata, "Barang siapa tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Allah menciptakan kita manusia adalah sempurna. Dan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Memang semuanya tidak kita sadari, tetapi bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang telah memilih kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikianlah Sang Penjunan itu. Dialah Allah kita. Dia membentuk kita, melembutkan hati kita yang keras oleh Roh Kudus dan firman Allah. Allah mengetahui kita, keberadaan kita, siapa kita di hadapan Allah. Karena Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahkan selama kita berada di dalam kandungan ibu kita, Allah mengetahui kita. Ada banyak proses, tahapan di dalam pembentukan bejana tanah. Ada begitu banyak tekanan-tekanan, ujian-ujian yang harus kita alami,
supaya tidak ada kesombongan di dalam kita, supaya kita menyadari siapa kita di tangan Allah, supaya kita tidak mendurhaka kepada Allah melalui tekanan-tekanan yang kita alami. Dan kalau kita lulus di dalam semuanya itu, maka Allah tinggal menambahkan warna, menata dan membentuk kita menjadi bejana yang Allah kehendaki melalui keberadaan kita setiap hari, melalui berbagai situasi keadaan yang ada, itu dengan maksud untuk memperhalus di dalam pembentukan kita, supaya kita menjadi bejana-bejana yang sesuai dengan kerinduan Allah, rencana Allah di dalam kehidupan kita. Yaitu kalau kita mau berjalan dalam pimpinan Allah. Yusuf, anak Yakub atau Israel, mengalami pembentukan Allah yang luar biasa. Karena Yakub, ayahnya sangat menyayangi Yusuf, maka sangat bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Dan juga ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya kepada ayahnya dan juga kepada saudara-saudaranya, maka iri hatilah saudara-saudara Yusuf. Lalu Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya dengan membuangnya ke dalam sumur kosong yang ada di padang gurun, lalu menjualnya kepada saudagar di Median, sampai akhirnya Yusuf berada di tangan Potifar, itu seorang pegawai istana raja. Semuanya itu adalah proses pembentukan yang harus dialami Yusuf. Tetapi apa reaksi Yusuf? Sampai Yusuf pun dipenjara karena bukan kesalahannya, Yusuf tidak berteriak. Dan setelah proses pembentukan itu selesai, pada akhirnya Yusuf mendapatkan kemuliaan yang dari Allah. Itu Yusuf diangkat sebagai penguasa di tanah Mesir. Tapi proses itu masih terus berlanjut. Itu untuk mengetahui bagaimana isi hati Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Tapi apa kata Yusuf kepada saudara-saudaranya? Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Firman Tuhan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia akan menyatakan hukum. Allah akan bekerja dengan caranya yang ajaib di dalam kehidupan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita. Sebab apa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan apa yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tidak berarti bagi dunia ini dijadikan berarti. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi
segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami terima saat ini Bapa. Kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk kami senantiasa melakukan apa yang baik, apa yang benar. Oh Tuhan, apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan kami Bapa. Oh Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.